Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Ferdinand dari kelas MAN 19C Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Adapun di video kali ini saya akan menjelaskan materi anggaran penjualan. Materi yang pertama yaitu penetapan harga jual produk. 1. Metode harga pasar. Metode penerapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Yang kedua, metode biaya plus. Ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut ditambah dengan persentase laba bersih yang diinginkan perusahaan. Pada ilustrasi, kita dapat melihat PT Indofood Sukses Makmur Tbk per tahun adalah sebesar 200.000 unit, tetapi perusahaan berencana hanya memproduksi produk sebanyak 150.000 unit. Untuk tahun 2022, untuk pembuatan anggaran 2022, pada akhir tahun 2021 perusahaan membuat proyeksi biaya yang diperlukan untuk diproduksi 150.000 unit seperti terlihat sebagai berikut. Pada tabel berikut, biaya bahan langsung sebesar 350.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 300 juta, biaya overhead variabel sebesar 250 juta, biaya overhead tetap sebesar 280 juta, biaya pemasaran variabel sebesar 120 juta, biaya pemasaran tetap sebesar 70 juta, biaya administrasi dan umum sebesar 130 juta. Total biaya keseluruhan yaitu 1.500.000.000 juta. Jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produk dengan metode biaya total plus 30%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut, yaitu penjualan total sama dengan biaya total ditambah 30%. Kita mengetahui biaya total yaitu sebesar 1.500.000 juta ditambah 30% dikali 1.500.000 juta. 1.500.000 juta ini dikali dengan 450 juta. 450 juta ini dari biaya total 30%, sama dengan 1.950.000. Harga jual atau unit sebesar 1.950 juta dibagi dengan 150 unit, sama dengan biaya total keseluruhan sama dengan 13.000 per unit. Selanjutnya yang ketiga, margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih harga jual dengan biaya variabel suatu produk. Metode ini pada dasarnya metode biaya plus, namun yang menjadi dasarnya adalah biaya variabel saja. Pada ilustrasi, PT Indofood Sukses Makmur Tbk per tahun sebesar 200.000 per unit, tetapi perusahaan berencana hanya memproduksi produk sebanyak 150 unit. Tetapi perusahaan memiliki peluang untuk membuat produksi tambahan dan menjual sebanyak 50.000 unit jika ada pesanan tambahan dari pelanggan di Singapura. Pada tabel berikut, biaya bahan langsung sebesar 350 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 300 juta, biaya overhead variabel sebesar 250 juta, biaya overhead tetap sebesar 280 juta. Total biaya produksi keseluruhan yaitu 1.180.000 juta. Jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produknya dengan metode biaya produksi plus 30%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut, yaitu penjualan total sama dengan biaya produksi ditambah 30%.
Kita mengetahui biaya produksi sebesar 1.180.000.000 ditambah 30% dan dikali dengan 1.180.000.000. Nah, 1.180.000.000 ini dikali dengan 354 juta. 354 juta ini biaya dari 30%, biaya produksi dari 30%, sama dengan 1.534.000.000. Harga jual atau unit sebesar 1.534.000.000 dibagi dengan 150 unit sama dengan biaya total keseluruhan sama dengan 10.226 per unit. Untuk memungkinkan pesanan tambahan sebanyak 20.000 per unit, 2.000 unit, ini perusahaan membuat taksiran terlihat sebagai berikut. Biaya bahan langsung sebesar 350 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 300 juta, biaya overhead variabel sebesar 250 juta, biaya pemasaran variabel sebesar 120 juta. Total biaya variabel keseluruhan yaitu 1.020 juta. Karena untuk menghasilkan 50 unit produk tambahan, perusahaan menganggarkan total biaya variabel sebanyak 1.020 juta dengan keuntungan yang diharapkan sebesar 30%. Maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Penjual total sama dengan biaya variabel total ditambah 30%. Kita mengetahui biaya variabel sebesar 1.020 juta ditambah 30% dikali 1.020 juta. 1.020 juta ini dikali dengan ditambah dengan 306 juta. 306 juta ini didapat dari biaya variabel 30%. Harga jual atau unit sebesar 1.326 juta dibagi dengan 50 unit, yaitu sama dengan 26.520 per unit. Yang keempat, metode laba maksimal. Ada kalanya produk suatu perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis, di mana harga jual produk tersebut akan langsung mempengaruhi volume penjualan, maka perusahaan akan menetapkan harga jual produk yang akan memberikan laba usaha terbesar bagi perusahaan terbesar. Pada ilustrasi, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memproduksi barang dengan kapasitas sebesar 180.000 unit. Sebesar 180.000 unit per tahun. Jumlah biaya tetap yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produk sebesar 320 juta. Sedangkan biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut sebesar 8.000 per unit. Manajemen perusahaan mempertimbangkan harga jual produk tersebut untuk mendapatkan laba usaha optimal. Bagaimana pemasaran perusahaan memperkirakan perubahan harga jual produk sehingga bagian pemasaran membuat taksiran sebagai berikut. Pada tabel berikut yaitu tabel harga dan volume. Tabel harga 30.000, 20.000, 18.000, 17.000, 14.000, 12.000, 10.000. Pada tabel volume 30.000, 40.000, 60.000, 70.000, 100.000, 120.000, 140.000. Yang terakhir, yang kelima atau yang terakhir, metode tingkat pengambilan atas modal. PT Indofood Sukses Makmur Tbk total modal yang diperlukan perusahaan sebesar 700 juta dengan tingkat 50.000 unit produk, sedangkan total biaya yang tingkat pengembalian investasi yang diinginkan sebesar 30%.
Volume penjualan diperkirakan sebesar 50.000 unit produk, sedangkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan semua produk sebesar 340 juta berdasarkan tingkat pengembalian yang diinvestasi atas modal tersebut. Maka harga jual per unit sebesar harga jual sama dengan 340 juta ditambah 30% dikali dengan 700 juta atau 50 unit sama dengan 11 juta per 11.000 per unit. Bukti atau penjelasan yaitu 50.000 unit dikali dengan 11.000 sama dengan 550 juta. Total biaya sebesar 340 juta. Laba sama dengan 30% dikali 700 juta sama dengan sebesar 210 juta. Ya, itulah penjelasan sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wallahul musta'an, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.